Baik, sekarang saya dengan Bapak Rendra Bagus Prastianto, maaf, selaku Eksekutif Director dari PT Winson Singa Logistik atau Expedingin ya Pak? Ya. Dan sekaligus Wakil Kepala Bidang Logistik Pendingin PPLI. Betul. Ya, terima kasih Pak Rendra sudah berkenan hadir di studio podcast Transgo Pak. Ya, sama-sama Mas Abdul, terima kasih sudah diundang di Transgo-nya. Pak, menarik terkait PPL ini kan bulan lalu kalau nggak salah mengadakan seminar ya Pak. Betul. Terkait logistik pendingin gitu. Ini sekaligus bahwasanya dari PPL ini membuat semacam apa kompartemen baru ya Pak, khusus ya. Logistik ya. Betul. Jadi gini ceritanya, kompartemen ini dibuat oleh ketua umum karena di salah satu anggota itu kan ada pemain kecil yang pendingin, ya mungkin saya sama Pak Tejo waktu itu kan. Lalu ya kita coba bicara sama ketua umum, ada nggak wadah buat kami seperti itu, dan akhirnya terjadilah sampai saat ini. Oke, jadi awal mulanya memang dari background dari Pak Rendra dan Pak Tejo selaku kepala ya Pak, kepala dari ketua dan wakil ketua. Oke, yang memang punya background di sektor logistik pendingin Pak. Betul. Oke, dan itu cikal bakal dari kompartemen baru ini. Ya. Dan kemudian mengadakan seminar khusus logistik pendingin. Ya, betul. Oke, sekilas Pak, respon ketika seminar itu seperti apa Pak? Ketika itu? Mengawali seminar itu pertama kalinya di Jawa Timur. Tapi sebelum-sebelumnya sebenarnya kita sudah ketemu ya kopdar kecil-kecil lah, baik dengan UKM maupun dengan industri. Tapi secara show up waktu di Jawa Timur kita mengadakan seminar pendingin itu, logistik pendingin itu dihadiri kurang lebih hampir 200 audiens. Di Jawa Timur. Antusiasnya luar biasa begitu kami menjelaskan tentang rantai logistik pendingin ini dari A sampai Z. Nah, akhirnya acara itu bisa berjalan dengan baik dan para pembina juga ketua umum berikut jajarannya akhirnya support kami semua sampai diizinkan untuk roadshow. Oke. Dari seminar itu kan topiknya peluang dan tantangan layanan retail, pengiriman retail dan last mile logistik pendingin. Apa menariknya dari topik itu, Pak? Iya, jadi gini, kenapa kita kasih judul layanan tantangan tersebut? Mengawali bisnis logistik pendingin ini tantangannya luar biasa, apalagi segmennya segmen retail. Kalau segmen charter atau orang sering bilang FTL, charter langsung atau seterusnya, itu simple pekerjaannya dari titik A ke titik B selesai. Tapi kalau retail luar biasa perjuangan dan panjang ceritanya itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, 200 peserta seminar yang hadir itu apakah memang dia sudah bermain di logistik pendingin atau dia logistik kargo yang tertarik untuk bermain di logistik pendingin? Hampir semuanya logistik kargo bukan pendingin sih, gitu. Bukan pendingin dan mereka antusias mendengarkan bisnis rantainya seperti apa. Nah, cukup luar biasa apresiasi dari peserta audiens. Oke. Antara layanan retail pengiriman dan last mile logistik pendingin ini kan dua hal ini yang berbeda gitu Pak. Benang merahnya apa Pak? Maksudnya kan ini unit bisnis yang juga yang berbeda kan? Kalau pendingin benang merahnya itu di SDM Mas. Nah, SDM itu memang harus benar-benar orang terpilih dan orang yang mengerti situasi apa yang dibawanya. Beda dengan logistik pada umumnya. Memang semua punya fokus masing-masing. Tapi yang pendingin ini khusus, handlingnya pun juga khusus. Nah, seperti itu. Oke, pemainnya sejauh ini Pak, apakah sudah banyak Pak? Kalau saya melihat di Jabodetabek, ya kan, kebanyakan
pemainnya itu kebanyakan pemain charter. Nah, itu juga sudah banyak. Terutama kalau Mas Abdul menyisir Pantura itu sudah banyak pemainnya. Tapi untuk retail belum ada 5%-nya yang main retail itu. Dari total general cargo ya? Total general cargo. Oke. Itu dari yang kalau di last mile sendiri Pak, kan yang last mile itu kan dari armada kecil ya? Ya, untuk cerita last mile kami sebagai pelopor utama ya. Saat itu belum bisa gandeng kawan, mitra atau yang lainnya untuk menjadi last mile karena handlingnya memang spesial. Maka dari itu kami pun last mile melakukan sendiri dan kita lakukan sendiri, gerilya juga. Seperti ini dan saat ini pun banyak teman yang mulai antusias untuk mencoba last mile. Seperti itu. Itu bisnis prosesnya seperti apa Pak? Kan tentu juga saling berhubungan gitu antara yang retail dengan last mile gitu. Nah, ada beda Mas, antara retail dengan last mile itu berbeda. Nah, kenapa dikatakan retail? Karena orang tuh kan mau kirim seperti paket pada umumnya. Seperti Mas Abdul mau kirim, ya contoh air mineral ini mau dikirim ke keluarga atau ke kerabat. Nah, kalau yang frozen food akhirnya kita buat retail juga. Nah, untuk yang last mile itu adalah di kota tersebut harus ada yang bisa mendeliver, menyampaikan barang itu supaya sampai tujuan dengan aman dan kualitasnya masih terjaga. Nah, dua bisnis ini memang berbeda, tapi memang menjadi satu kesatuan. Mungkin lebih mudah dicernanya mungkin dari sisi karakter armadanya nih, Bu. Armada dari last mile ini apa bedanya dengan untuk armada di retail, Pak? Ya, kalau armada itu kalau last mile kebutuhannya hanya mobil ya setara dengan mobil blend van atau box kecil ya. Dan sekarang lagi menjamur motor pendingin. Nah, itu buat last mile saya rasa masih menjangkau dan efisiennya luar biasa. Itu. Sementara untuk retail armada di atasnya ya, mulai dari CDD sampai tronton gitu. Ya. Dari CDD sampai tronton itu untuk mengkonsolidasi pakai armada tersebut. Baik. Dan itu untuk last mile sendiri ini pemainnya masih belum banyak, Pak ya? Pemain last mile-nya belum banyak. Masih ya sampai sekarang kami pun masih membranding di seminar-seminar itu siapa yang bisa jadi last mile. Yuk kita buka mitra kerjasama untuk di last mile-nya, terutama dari ibu kota ke daerah. Itu masih sedikit lah gitu. Karena kan sejak pandemi atau tahun lalu juga pun bermunculan kan startup yang juga menyasar di last mile ya Pak. Betul. Dan kami pun banyak diinterview sama startup tersebut tentang bagaimana sih kalau supaya kita bisa last mile-nya, supaya bisa mencakup retailnya juga. Nah, semua berjalan sih, tapi ya kadang namanya startup ya, bukan apa-apa nih dalam tanda petik, materinya tidak se-smooth konvensionalnya, atau digitalnya juga belum bisa terkoneksi dengan konvensionalnya. Gitu sih. Cuma mungkin secara market ini last mile ini lebih ke menyasar perkotaan ya Pak? Ya, kota besar terutama, belum bisa ke kota kecil. Itu. Kalau di retail sendiri, kalau di materinya itu kan ada beberapa jenis ya Pak. Itu bisa bedakan Pak antara, kan ada yang saya baca itu kan ada 2 ya, ada 4 ya. Sekitar lebih kayak Mas. Nah, gini, kalau ngomong retail ada berapa komoditi itu. Semuanya ketentuannya harus, kalau kami ya, karena pemain frozen food, logistik pendingin, harus bertemperatur minus 20. Contohnya apa? Seperti adonan kue, daging, mau daging utuh atau slice, ikan pun juga sama, mau ikan utuh atau ikan filet. Lalu kemudian bahan makanan olahan yang sudah di QC, sudah di packing. Nah, seperti itu. Nah, itu yang frozen. Tapi yang ada juga pendingin yang
suhunya sejuk atau segar yang orang bisa katakan namanya chiller lah gitu. Nah itu seperti buah, sayur, kemudian minuman. Nah yang butuh hawa sejuk, nah itu juga kita adakan seperti itu. Nah bedanya seperti itu sih. Jadi sesuai yang materi yang saya baca di seminar itu kan juga pemicu meningkatnya dari logistik pendingin itu memang dari kuliner ya Pak, terbesar ya? Awalnya ya banyak kuliner. Saya terjun di logistik pendingin itu dari tahun 2018. Sebelumnya ya sama seperti teman-teman lain, main general cargo, mau air freight, mau tracking, basicnya retail. Cuma di tahun 2018 itu saya mencoba mengeksplor kebutuhan makanan pendingin tapi dengan sistem retail. Kalau dengan sistem charter sudah banyak. Nah, sistem retail. Nah, itu saya coba bangun di sana dan waktu pandemi Covid mungkin saya katakan teman-teman yang lain pada tiarap semua karena ikut ketentuan pemerintah. Kami logistik pendingin malah show up. Jadi permintaan makin nambah terus karena memang restoran, mall dan sekitarnya kan untuk tutup disuruh tutup sama pemerintah. Tapi take away-nya masih jalan. Nah, itulah yang membuat kami perlahan naik dan akhirnya ada segmen pendingin ini. Kayak itu. Kalau dari wawancara sebelumnya saya dengan Pak Tejo itu kan disebutkan dominasi dari sektor kuliner kan sangat besar Pak, bahkan lebih dari 70%. Betul. Spesifiknya itu kuliner apa yang dimaksud Pak? Kuliner, nah ngomong kuliner ya, kuliner itu yang masuk rantai logistik pendinginnya itu adalah bahan bakunya. Bahan baku ya. Bahan baku. Kalau mateng ya sudah di tempat, tinggal panasin, mereka bisa langsung makan siap saji. Yang berbeda-beda adalah bahan bakunya dari pabrik ke toko atau ke restoran dan seterusnya. Itu termasuk frozen food yang marak di pandemi itu juga sangat berpengaruh ya Pak? Ya, pengaruh, terutama ibu rumah tangga. Ya, namanya ibu rumah tangga coba iseng-iseng foto masakan dia, tiba-tiba kerabat saudaranya minta dikirimin dalam adonan beku, lah itulah juga akhirnya trendingnya naik di situ. Itu frozen food itu kan maraknya ketika pandemi Pak. Kalau kondisi sampai hari ini apakah ya stabil atau juga semakin meningkat gitu? Kan sudah banyak yang buka nih seperti mall, cafe yang tadinya hanya take away sekarang bisa dine in. Nah sekarang udah muncul banyak kuliner baru. Yang tadinya kita taunya kopi itu hanya ini. Nah sekarang banyak kopi macam-macam. Nah terus kemudian makanan sama yang taunya hanya kue donat. Nah sekarang ada kue macam-macam. Nah seperti itu akhirnya ramai dan prediksinya akan terus meningkat setiap tahunnya. Gitu. Di ibu kota aja peningkatannya luar biasa, apalagi di daerah gitu. Nah itu Pak. Sampai hari ini artinya yang menjadi fokus masih ini Pak ya, masih di sektor kuliner atau F&B ya Pak. Kalau sektor lain seperti mungkin farmasi atau perikanan misalnya atau yang lain gitu yang memang secara penanganan harus cold chain itu ada nggak Pak? Ada. Di sektor farmasi juga berkembang, juga meningkat. Bahkan perikanan itu juga di domestik ya, karena sektornya domestik itu juga luar biasa. Sebenarnya ngomong masalah logistik pendingin itu antara operator sama pasar itu masih besar pasarnya. Seperti itu. Over demand lah ya gitu ya. Lebih banyak permintaan daripada lebih banyak permintaan daripada yang menyediakan jasanya mengerjakan. Terkait perikanan ini kalau yang saya coba cari tahu Pak tentang profil expanding ini sendiri itu kan di bawah naungan Winson Group. Betul. Dan itu ternyata juga perusahaan eksportir yang menangani seafood. Ya. Mungkin sekilas Pak soal expanding dan induk usahanya Pak. Ya, gini. Kalau Winson memang dominan bermain di ikan.
ya kan. Cold storage-nya pun hampir semua isinya ikan, ya kan. Baik yang masih utuh maupun sudah diproses produksi. Nah, memang kurang lebih 18 tahun lah Vinson itu mengerjakan hal itu. Dan SP Dingin sendiri ini lahir karena permintaan transport dari Vinson semakin banyak. Oke. Seperti itu. Makanya adalah Vinson bikin sister company SP Dingin ini. Untuk apa? Bukan untuk internal, tapi untuk eksternal juga. Seperti itu. Segmennya apa? Ya retail. Retail, oke. Dan tidak hanya perikanan. Tidak hanya perikanan. Oke. Seperti itu. Baik. Sebenarnya kalau dihitung, katakan dari Pak Renda tadi, trennya pasti meningkat gitu ya tiap tahun untuk cold chain ini. Ya. Itu kalau dari data PPL ini rata-rata berapa sih peningkatannya Pak per tahunnya gitu? Per tahun, karena kita mulai 2 tahun lalu ya, untuk PPLI ini, dan ini tahun kedua jalan, peningkatan secara di komunitas atau di perkumpulan kami itu 20-30% per tahunnya peningkatannya, volumenya gitu. 20-30% per tahun. Itu stabil ya Pak, konsisten di angka situ ya Pak? Ya stabil. Stabil 20-30. Paling sedikit. Paling tinggi mungkin waktu pandemi kali ya? Waktu pandemi. Dan operatornya masih sedikit. Oke. Kalau mungkin operator banyak ya mungkin bisa 5-7%. Nah, menarik, operator sedikit ini yang saya baca atau saya wawancara dengan Pak Tejo sebelumnya itu kan kaitannya dengan investasi yang terlalu besar ketimbang general cargo, Pak. Betul. Emang faktanya memang seperti itu atau seperti apa, Pak? Kalau ngomong masalah investasi, memang logistik pendingin itu harus punya aset, Pak. Baik cold storage maupun dari sisi unit. Tapi bisa salah satunya. Oke. Kalau mau main retail atau main transportasi ya sudah unitnya. Nah, minimal harga unit itu kan waktu belum ramai, harga unit itu tidak semahal sekarang. Oke. Harga komponennya juga sama, mesin pendingnya juga tidak semahal sekarang, ya kan? Jasa karuselnya juga sama, tidak semahal sekarang ini. Karena permintaan dan mungkin bahan baku juga naik lah, semua naik. Apalagi waktu BBM juga dinaikkan waktu itu kan, semuanya juga ikut naik. Oke. Gitu. Jadi contoh kecil. Mas Abdul beli satu mobil cold diesel 1, ya kan? Yeah. Beli cold diesel 2 sama dengan dapat satu mobil cold diesel pendingin 1. Oke. Seperti itu gambarannya. 1:2 lah ya Pak? 1:2. 2:1. Oh, 2:1. Iya. Oke. Itu yang mungkin banyak pemain general cargo yang masih mungkin pikir-pikir ya Pak? Betul. Karena memang luar biasa. Itu kapital anggaran untuk aset sendiri aja sudah bikin tepuk jidar. Oke. Itu memang pas berjalan disampaikan sama teman-teman, wah Pak Renda udah sama Pak Tejo sudah ini ya, sudah tinggal menuai buah, tinggal memetik. Betul. Padahal perjuangannya di balik layar itu Pak, sama investasinya luar biasa. Pak Tejo yang mungkin sudah 400-an unit di balik layar cerita pasti para audiens juga kaget nanti. Saya yang baru 15 unit itu juga berdarah awalnya. Oke. Menarik soal berdarah-darahnya Pak Rendra ini. Ini kita ketahui kan di perusahaan sebelumnya itu kan juga mulai dari nol Pak. Mungkin sekilas Pak bisa cerita Pak. Ya, perusahaan sebelumnya itu memang kasih saya challenge sebelum di sini, ya kan, kasih saya challenge. Waktu itu saya hanya bertanya begini, kok ada satu mobil ini buat apa? Mobil pendingin kok ada satu unit nyempil di antara mobil-mobil yang lain, ya kan? Nah, waktu itu tahun berapa Pak? 2019. Oh, masih baru. Ya. Saya tanya kok ada ini buat apa ya mobil satu ini kan gitu. Nah, informasinya waktu itu ya buat antar makanan catering, ya teman-teman sendiri gitu, maksudnya teman-teman di internal perusahaan. Oh begitu. Nah, akhirnya kita berpikir coba bagaimana supaya mobil ini bergerak dan kelihatan bisnisnya. 1-2 bulan itu saya berpikir untuk mau membaca rule pekerjaannya dulu, membuat konsepnya,
dengan sistemnya retail. Jadi kalau sistem charter itu kan nggak usah dibikin konsep, pasti udah dapet. Oke. Nah, retailnya saya mengkopas kayak retailnya bus malam, retailnya yang sudah ada tracking yang besar. Tapi saya menjabarkan dengan segmen pendingin. Nah, awalnya dari 2019 awal itu. Oke. Itu mencoba rute Sumatera juga. Oke. Gitu. Tapi nggak sampai sejauh ke Medan sana. Awalnya kita coba Jakarta Palembang, jarak pendek. Itu dimulai dengan satu armada itu, Pak? Satu armada. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, karena waktu itu saya mencoba membranding produk, gitu ya. Dan akhirnya banyak diterima oleh kalangan UKM yang respon di branding sosmed itu para UKM yang kebingungan dia mau kirim 50 kilo, 100 kilo, yang awalnya naik bis malam harus di packing rapi, kasih es batu dan seterusnya. Suhunya nggak terjaga. Memang pakai armada passenger itu lebih cepat, tapi kan kualitas barang menurun drastis. Nah, akhirnya membaca dari situ, mereka yang antusias. Jadi para UKM kecil ini yang antusias akhirnya kirim dari ibu kota kirim ke daerah. Begitu juga sama dari daerah yang banyak belanja di ibu kota. Pada tahu kami. Nah, dari satu akhirnya bisa lebih dari 30 unit. 30 unit di tahun sampai tahun lalu ya. Ya, sampai tahun lalu. Gitu. Oke, baik. Itu artinya memang pasarnya ada, Pak ya. Ada dan besar sekali. Makanya kami berani investasi dan di saat investasi sudah berjalan ini pun kami kewalahan mengatur volume yang datang, barang yang datang atau barang yang request ke kami. Gitu. Sempat kewalahan gitu. Dan sampai sekarang masih kewalahan. Pak, gitu. Sampai Pak Renda pada akhirnya di titik 30 unit itu, challenge-nya apa lagi yang dirasakan waktu itu, Pak? Tantangannya? Tantangannya adalah tadi pertama SDM, ya kan. Yang kedua adalah handlingnya. Yang ketiga penyimpanannya, ya kan. Terus yang keempat adalah masalah billing. Khawatirannya itu. Ya mulai dari awal kan barang rusak, klaim. Kenapa kan? Kok barangnya rusak? Oh ternyata masalah di sopirnya yang kebiasaan bawa mobil biasa, dia lupa nyalain AC-nya lagi, ya sudah barang di belakang akhirnya kualitasnya jadi menurun. Itu masalah SDM. Dan pada akhirnya kita dari kesalahan itu kita buat SOP sih. Saya buat SOP dari kesalahan-kesalahan, dari pelajaran-pelajaran yang sudah ada, dan akhirnya kawan-kawan SDM ini bisa terbiasa dengan hal tersebut. Jadi investasi sama belajar itu ya saya nggak bisa ngomong lah, gitu. Luar biasa nominalnya kalau ngomong masalah investasi. Ya, artinya di luar investasi yang besar yang jadi PR juga itu SDM-nya ya, Pak? Betul, SDM-nya. SDM-nya. Jadi untuk pemain baru ini ya untuk mendapatkan SDM yang kompeten di bidang logistik ya harus mau nggak mau training lagi gitu, Pak. Di PPL itu akan ada training untuk pemula. Saya dan Pak Tejo lagi bikin konsep training untuk teman-teman logistik yang mau terjun di logistik pendingin. Dan itu dimulai dari drivernya pun juga harus paham betul ya, Pak. Mulai dari driver. Kalau mobil sudah umum lah, mau merek apa tergantung cargo ownernya mau bagaimana. Terus merek mesin pendingnya juga diserahkan ke cargo ownernya mau seperti apa. Yang penting kita adakan pelatihan untuk SDM-nya, harus bagaimana, karakternya harus bagaimana juga, dan seterusnya. Nah, khusus driver, apa yang membedakan dengan driver General Cargo, Pak? Dan apa kompetensi yang harus dikuasai tambahannya, Pak? Ya, sebenarnya tidak ada bedanya, cuma dari sisi kebiasaan saja. Secara unit semua sama, bobot juga semua sama, tapi tergantung kebiasaannya. Kebiasaan yang dia biasa bawa makanan dry atau bawa barang-barang project, hanya start on jalan. Kalau yang pendingin ini ya jangan sampai lupa nyalain mesin pendinginnya. Begitu. Banyak trainingnya gitu nanti. Seperti itu, Pak. Baik.
Ya, baik Pak Renda, mungkin agak lebih detail lagi gitu kan. Kemarin kan dari seminar kan ada paparan khusus tentang program-program PPL nih. Betul. Untuk Ya. logis pendingin ke depannya seperti apa. Mungkin Betul. bisa dijelaskan Pak. Mulai Ya. dari Oke. Nah, jadi begini. Seminar beberapa bulan lalu di Surabaya, saya membawa materi ini untuk garis besar gambaran para audiens terutama. Seperti itu. Nah, dari topik pembahasan pengertian layanan pengiriman retail, latar belakang layanan pengiriman retail, cakupan layanan pengiriman, kemudian kebijakan harga dan ketentuan pembayarannya juga, cara pesan, proses pengiriman, manajemen resiko, serta kesempatan berkolaborasi. Nah, dari latar belakang layanan pengiriman retail ini ada tiga yang bisa saya sampaikan. Memenuhi permintaan pasar UKM, kuliner, dan HoReCa di sektor hotel, restoran, dan catering. HoReCa yang dimaksud juga kuliner juga kan Pak? Betul, di hotel, restoran, karena di hotel itu kan ada resto juga, kemudian restoran secara yang bersama dengan hotel atau sendiri, lalu dan cateringnya. Oke. Nah, kemudian antisipasi tren pengiriman dalam jumlah kecil. Nah, ini yang tadi disebut Yang last retail. mile itu ya. Last mile dan retail itu bisa dibilang dalam jumlah kecil. Kemudian mencoba menjadi backbone omni-channel pemasaran produk. Nah, kita lagi coba show up ke sana. Karena industri itu butuh logistik. Dia bisa produksi tapi logistiknya dia kadang masih cari-cari, bingung-kebingungan. Artinya PPL ini mencoba menjadi wadah untuk menghubungkan saluran-saluran itu ya? Betul, seperti itu. Nah, ini pengertian layanan pengiriman retail. Nah, ini tadi yang saya cerita sebelumnya, ada yang namanya charter atau FTL, ada yang namanya LTL atau retail kita ngomongnya saat ini. Berarti ini ada 4 jenis nih Pak? Ya, ada full truck, ada less truck, kemudian kontainer full dan less container. Nah, situ penjabarannya adalah pengiriman barang dengan, kalau FTL pengiriman barang dengan kapasitas truk biasanya dari satu tempat langsung ke tempat tujuan. Kalau less truck load LTL-nya, nah ini pengiriman barang dengan banyak pengiriman dalam satu truk dengan ukuran dan jumlah muatan yang sedikit, konsolidasi hingga memenuhi kapasitas truk. Nah, begitu juga dengan full container, nggak jauh beda dengan yang versi full truck, karena ini basisnya kontainer. Ya, pengertiannya hampir sama, dan less container juga pengertiannya hampir sama. Yang saya tangkap artinya ada 3 nih Pak. Maksudnya ada yang dari jenis armadanya, terus bisnis prosesnya yang mungkin sekali kirim, ada yang konsolidasi itu ya Pak. Betul. Seperti itu. Nah, cakupan layanan pengiriman. Nah, seperti ini gambarannya. Untuk LTL atau less truck load, nah cakupannya seperti ini. Kalau saya memaparkan lokasi asal Jakarta, ya kan. Frozen food itu ada B2B, ada C2C dengan minimal 30 kilo. Setting suhu minus 20, door to door, lokasi muat di Tangerang. Nah, kalau less container juga sama, perbedaannya hanya di kapasitas sama lokasi muat. Nah, itu lebih besar kontainer sih kalau ininya. Nah, ini cara pesan. Nah, PPL lagi bikin yang namanya nanti anggotanya bisa mengikuti tahap 1, 2, 3 ini. Ini maksudnya yang ingin join gabung di PPL untuk pendingin atau untuk apa, order? Untuk logistik pendingin gabung sama ordernya nanti. Gitu. Nah, ini masih beta sih. Gitu. Nah, kebijakan harga dan ketentuan pembayaran. Nah, ini ditentukan oleh operatornya masing-masing ini. Harga berjenjang, semakin besar jumlah yang dikirim tentunya akan semakin murah. Karena customer itu kan juga udah pinter. Dia mau ngirim banyak, harganya makin mahal, ya sudah kita bikin harga yang berjenjang. Nah, bisa cash dengan perjanjian tertentu. Kemudian kalau FCL, harga sudah termasuk pengurusan karantina, asuransi, dan belum termasuk PPN 1,1%. Nanti dibuatkan platform berupa aplikasi gitu ya? Atau seperti itu. Nanti ketentuannya semua ada di aplikasi tersebut.
Nah, ini proses pengiriman nih, bisnis prosesnya kalau LTL dan LCL, nah bedanya seperti ini. Ngomong LTL sama LCL adalah bedanya truk sama kontainer. Oke. Nah, kalau di truk itu ya H-1 penjemputan. Kemudian di hari H-nya tujuan langsung berangkat dan invoicing. Lanjut barang diterima, pembayaran sampai lunas. Ya kan kalau di LCL-nya, nah H-2 atau H-1 pelanggan antar barang ke depo. Karena kalau kontainer nggak mungkin jemput-jemput. Betul. Harus di depo. Jadi semua customer ataupun kargo kayak kami seperti ini ngantar ke depo kontainer dan kapal akan tiba masuk pulang, dan tugas kontainer adalah nanti untuk distribusi di kota tujuan. Kalau khusus untuk yang kontainer itu juga masih sedikit juga ya pemainnya, Pak? Masih. Kalau pemain fullnya banyak, pemain less LCL-nya masih sedikit. Mungkin perusahaannya Pak Tejo kali ya yang setahu saya yang mendominasi Pak Tejo sama 2 rekan lagi, saya lupa namanya. Ada. Itu pun masih kewalahan. Oke, dan itu lebih spesifik lagi Pak untuk kontainer ya Pak ya? Kontennya sama, cuma cara menata konsolidasinya yang spesifik. Oke. Gitu. Nah, ini manajemen resiko ini yang tadi kita cerita, ada resiko apa? Nah, ini resiko itu banyak sekali sih. Kalau dijabarin, ada susut, kemasan robek, basah, retak. Susut yang dimaksudin, susut yang dimaksud susut produknya atau apa? Produknya. Jadi misal produk apa? Contoh ngirim daging, pempek, atau sejenisnya lah, kue gitu. Nah, kalau kualitas suhunya nggak terjaga, mereka akan lembek lama-lama. Itu dibilang susut. Jadi lembek gitu. Nah, bisa kemasan rusak. Nah, rusak kemasan itu kan akibat ketindih yang over sama kualitas tadi. Kalau misal beku ditindih pun nggak ada masalah. Nah, seterusnya kemudian hilang selisih jumlah, itu ya harus hati-hati ngitungnya kan. Kontaminasi bau dengan rasa, tekstur berubah, busuk, berdarah, kadaluarsa, tidak layak konsumsi dan tertukar. Nah, itu resiko. Antisipasinya, nah di sini ada surat pernyataan yang mesti dibuat, jadi perawatan rutin kendaraan dan seterusnya sampai dengan labeling supaya bisa antisipasi semua. Iya, benar-benar agak rumit ketimbang general cargo ya Pak. Betul. Dan spesifiknya ini. Gitu. Mulai dari sensitif bau, sensitif kontaminasi gitu kan. Betul. Nah, manajemennya handling klaim dan kerusakan. Nah, ini storing 24/7. Ini storing itu dalam arti mobil yang laka ataupun yang trouble AC-nya, AC pendinginnya. Nah, itu kita mesti prepare di situ. Jadi saya punya backup kendaraan, Pak Tejo juga punya backup kontainer. Nah, itu yang untuk storing, mindahin barang supaya resikonya agak kecil. Sarana pengawasan untuk evakuasi, pencatatan jumlah kerusakan, pembuatan berita acara, pemilihan barang rusak, pemusnahan sampai dengan asuransi. Nah, itu manajemen risikonya. Nah, ini di seminar itu saya selalu ngomong sama teman-teman, yuk kita kolaborasi, yuk kolaborasi seperti itu. Nah, ini menjadi sales freelance bisa, menjadi agen penjualan bisa, ya kan? Menjadi agen penjemputan dan penerusan yang tadi kita bilang last mile sama first mile. Nah, itu terus mitra cold storage, mitra ekspedisi atau share kapasitas sarana. Nah, ini. Oke. Mungkin agak detail lagi Pak, kalau untuk prasyarat dari agen penjualan ini apa yang harus disiapkan Pak? Seperti pos-pos layanan parcel. Nah, seperti perlu gudang khusus. Ya, kalau agen penjualan hanya menyediakan fasilitas freezer, cheese freezer. Cheese freezer, nah itu bisa jadi agen penjualan. Nah, untuk yang ketiga, agen penjemputan dan penerusan harus punya cheese freezer sama transportnya. Minimal tadi mobil kecil atau motor. Itu. Nah, ini mungkin agak lebih besar investasinya, mitra cold storage nih Pak ya? Ya, mitra cold storage memang harus investasi, harus bikin cold storage memang sesuai kapasitas saja kan. Cold storage itu kan harus besar. Sekarang kan sudah banyak kontraktor yang bikin cold storage sesuai kapasitas, misal mau minimal 2 ton, itu sudah ada. Dan seterusnya sampai dengan cold storage raksasa. Kalau dari pengalaman dari Pak Arianta sendiri, cold storage saat ini masih dominan di Jawa ya Pak? Paling banyak? Sumatera, paling banyak di Jawa memang. Kalau Sumatera sudah ada beberapa. Itu.
Dan Di Bali juga sudah mulai dibangun, Sulawesi juga sudah mulai ada yang bangun. Ya, sudah mulai banyak lah kloster itu. Di mana ada pelabuhan, bukan pelabuhan biasa aja ya, pelabuhan ikan itu pasti ada kloster. Dimanapun. Itu. Baik, kalau mitra ekspedisi ini ya tentunya armada ya harus operator sesama. Harus pendingin Harus ya, Pak? pendingin, betul. Nah, cukup. Mata Baik. saya nggak begitu banyak. Oke, baik. Ini kan rencana dari PPL ini akan terus berlanjut Pak ya, ada ekspansi ke daerah-daerah gitu. Ya. Terdekat ini mau kemana Pak untuk Rencana nanti insya Allah kalau nggak ada halangan di Mei ya, mungkin Mei di Kota Solo insya Allah. Oke. Kita akan undang UKM lokal di Jawa Tengah, terus pemain transport juga, lalu pejabat setempat. Kita juga undang untuk melihat roadshow kita tentang logistik pendingin. Dengan target selain sosialisasi juga menjaring mitra-mitra itu ya Pak? Betul. Menjaring mitra-mitra itu supaya dia atau mereka tidak kebingungan untuk mengeluarkan barangnya, mengirim barangnya ke tujuan mana. Seperti itu, gambarannya seperti itu. Oke, itu Solo. Kemudian ada lagi Pak rencana? Nah, setelah Solo nanti di menjelang akhir tahun di Jakarta. Barengan sama anniversary-nya PPLI. Oke. Acaranya akan berbarengan nanti. Baik. Logistik pendingin dan anniversary. Oke, artinya untuk logistik pendingin ini menjadi salah satu fokus untuk PPLI yang akan lebih ekspansif gitu ya Pak? Betul. Dan akan terus disampaikan. Karena perkembangannya luar biasa. Dan permintaan pasarnya juga masih besar. Oke, itu sampai akhir tahun sudah ada plan nih. Untuk jangka panjangnya apakah dari PPLI sudah ada plan juga Pak? Dari PPLI sudah merancang dari tahun ini sampai tahun yang akan datang. Jadi setiap 2 tahun kita prepare. Gitu. Terkait nanti ada isu global apa ini itu, nah itu antisipasinya juga kita sudah siapkan. Jadi persiapan kita itu 2 tahun yang akan datang. Sudah dipersiapkan dari sekarang, mau kemana dan seterusnya. Seperti itu. Baik. Yang tertarik untuk join jadi mitranya PPLI bisa kontak ke mana Pak? Ke saya, ke Pak Tejo atau ke Bu Deni, sekretarisnya dulu. Ke Bu Deni. Dan tahapannya apa yang harus dilakukan Pak nanti? Nah, untuk menjadi mitra atau anggotanya PPLI Logistik Pendingin ini, kami masih rangkum Mas, ya kan, karena memang tidak bisa semuanya ikut. Memang ada tidak semuanya ikut tuh artinya tidak harus menjadi anggota PPLI atau gimana Pak? Di luar pun bisa. Yang penting syarat dan ketentuan nanti yang sudah disampaikan, calon anggota itu bisa memenuhi kriteria persyaratan tersebut, ya bisa menjadi anggota PPLI. Seperti itu. Untuk pendingin ya, bukan PPLI yang secara umumnya. Itu karena memang segmen pendingin ini memang sedikit berbeda dengan PPLI secara globalnya. Seperti itu yang pendingin gitu sih. Baik. Oke, paling terakhir Pak, mungkin harapan dari PPLI ke depan atau mungkin penegasan ya Pak, seberapa besar sih memang dari peluang ke depan untuk logistik pendingin ini buat teman-teman kargo yang masih ragu-ragu nih untuk bermain di logistik pendingin? Ya, saya pesan sama teman-teman kargo, jangan ragu untuk ikut meramaikan dunia logistik pendingin. Silakan, saya dan tim bidang pendingin PPLI siap memberikan arahan, petunjuk bagaimana untuk mengawali dan bagaimana untuk memulainya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rendra untuk waktunya. Semoga semua rencana dari PPLI khususnya untuk logistik pendingin bisa tercapai ya Pak. Ya, bisa tercapai. Sukses untuk PPLI Pak. Terima kasih Mas Abdul, terima kasih banyak.